Semangat pagi para siswa kelas 10, kita melanjutkan kembali materi kita dan kita akan membahas topik pada kesempatan ini, yaitu mengenai sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus bagian pertama. Wafat Yesus adalah kenyataan historis dan kisah sengsara yang kita miliki sekarang sebagaimana termuat di dalam keempat Injil sesungguhnya tidak pertama-tama menyampaikan fakta apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana kronologinya, melainkan merupakan suatu pewartaan tentang makna kisah sengsara Yesus bagi kita umatnya. Namun, pewartaan itu jelas dilandasi oleh kenyataan historis bahwa Yesus benar-benar menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Kita terlebih dahulu melihat konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Yang pertama, konteks perayaan Paskah, dan perayaan Paskah ini merupakan pesta bagi bangsa Israel untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Perayaan ini berlangsung selama 7 hari dan menjadi pekan yang disebut Pekan Roti Tak Beragi. Kedua, pemberontakan terhadap tentara Romawi. Pada waktu atau pada masa Yesus, situasi Palestina tidaklah tentram, damai. Selalu ada usaha-usaha untuk melawan pemerintah Romawi. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dan pernyataan dirinya sebagai Mesias dapat menumbuhkan harapan bangsa Yahudi akan datangnya Mesias. Harapan ini akan mendorong mereka untuk memberontak. Dengan demikian, tindakan Yesus dapat menumbuh kembangkan pemberontakan politik seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Selot. Dalam peristiwa penangkapan dan pengadilan terhadap Yesus, pasukan Romawi diperalat oleh para pemuka agama yang mengisyaratkan bahwa Yesus dan pengikutnya termasuk dalam kelompok orang yang memberontak. Kita bisa membaca dalam Injil Markus pasal 15 ayat 7. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Lalu konteks yang ketiga adalah munculnya Mesias-Mesias palsu. Pada masa kehidupan Yesus telah muncul beberapa orang yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai Mesias. Mereka dipandang sebagai Mesias seperti diramalkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Allah akan mengangkat seorang keturunan Daud untuk naik tahta kerajaan. Munculnya Mesias-Mesias itu selalu diwaspadai oleh pemerintah Roma. Sebab biasanya setelah seorang Mesias muncul, maka akan disusul pula adanya pemberontakan. Oleh karena itu, dalam proses pengadilan yang dipimpin, Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Pilatus mengetahui bahwa tindakan Yesus berkaitan dengan hidup, keagamaan, dan bukan politis. Tindakan Pilatus semakin jelas dengan tawarannya untuk membebaskan Yesus atau memilih Barabas. Lalu kedua, mereka yang berperan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Yang pertama, para petinggi agama. Warta dan tindakan Yesus memang baru merombak agama Yahudi. Hal ini jelas tidak disukai oleh para pemuka agama. Para pemuka agama itu beranggapan bahwa hanya agama yang menjamin kelangsungan bangsa. Barang siapa mau merongrong agama dianggap membahayakan bangsa. Apa yang dibuat oleh Yesus sehingga tuduhan-tuduhan datang atau dilemparkan padanya oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi? Yang pertama adalah Yesus bergaul dengan sampah masyarakat seperti pemungut cukai, orang-orang berdosa, yang dianggap sebagai orang-orang yang terbuang dalam masyarakat. Selanjutnya, Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Ia menyentuh orang kusta dan ia dikatakan tidak berpuasa. Selanjutnya, Yesus dianggap melanggar adat saleh. Yesus berbicara dengan perempuan kafir, ia membela wanita pezina, dan ia makan dengan tangan najis. Hal-hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat dalam masyarakat Yahudi. Selanjutnya, Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka agama. Imam Agung bertanggung jawab atas bait Allah. Tetapi, Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Padahal, dia dianggap tidak mempunyai hak atas apa yang menjadi urusan dalam bait Allah. Yesus dianggap berani mengatakan bahwa ia mengerti apa yang dikehendaki Allah, bahwa ia mengenal Allah lebih dari para nabi dahulu
lebih daripada Nabi Musa. Di mata para petinggi agama, Yesus itu provokator. Kemudian yang terlibat selanjutnya adalah para petinggi pemerintah. Pada masa Yesus, situasi Palestina tidak aman dan tentram, karena selalu ada usaha-usaha untuk melawan pemerintahan Romawi. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dan pernyataan dirinya sebagai Mesias dapat menumbuhkan harapan bangsa Israel akan datangnya Mesias. Dan ini akan mendorong untuk terjadinya pemberontakan. Dengan demikian, tindakan Yesus dianggap dapat menumbuhkan pemberontakan politis, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel. Karena itu, seperti Pilatus, petinggi-petinggi Romawi ikut campur dalam peristiwa penangkapan Yesus. Pemerintahan kolonial Romawi sungguh sangat mencurigai Yesus. Demikianlah bagian pertama materi sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sudah selesai. Sampai berjumpa di materi selanjutnya dalam bagian kedua. Terima kasih.